Jadi cara mengerjakannya, pertama link yang ibu kirim itu dibuka. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena ini kecil ya, kalian bisa membesarkannya lewat ini, tanda zoom. Nah, seperti ini. Kalian klik namanya siapa, misal Dinda, kelas berapa dan nomor absen berapa. Kita lihat dulu yang petualangan 1. Ini ada tentukan objek, berarti menentukan benda apa yang akan dideskripsikan ya. Terus dibaca dulu instruksinya. Pada kolom lainnya, objek yang kalian pilih harus seputar tanaman di lingkungan sekitarmu yang dapat diolah menjadi suatu produk. Misal di lingkungan sekitar kalian ada bunga telang. Nah, telang itu bisa nggak sih diolah menjadi suatu produk? Misalnya seperti teh atau yang lainnya. Atau kalau kalian bingung langsung milih 3 ini aja, antara suar-suir, tanaman herbal, sama edamame. Misal milih apa ya, suar-suir gitu ya. Langsung diklik. Kemudian lanjut ke petualangan 2, klik salah satu topiknya. Jika memilih lainnya, tulislah topik di kolom yang tersedia. Misal tadi kan kita milih suar-suir. Kalian pengen topiknya itu tentang apanya? Tentang tanamannya. Tanaman yang digunakan untuk membuat suar-suir ini kan singkong. Tentang singkongnya, tanaman singkongnya, tumbuhannya itu atau umbinya. Umbi itu ya singkongnya itu, atau produk olahan. Misal ambil produk olahan ya. Nah, kalau misal milih produk olahan, pastikan tidak menjelaskan langkah-langkah pembuatan karena hal tersebut nanti masuknya ke teks prosedur. Jadi kalau teks deskripsi cukup menjelaskan ciri-cirinya. Lalu kita lanjut ke bagian petualangan 3, kenalkan objeknya. Kenalkan objeknya itu sama dengan bagian identifikasi. Jadi mengenalkan objek secara umum dulu. Misal, kan tadi suar-suir ya. Biar mudah kalian caranya itu buat kalimat pertanyaan dulu. Misal, apa itu suar-suir gitu kan. Terus dijawab juga. Suar-suir adalah makanan kue atau makanan ya khas Jember. Tuh. Terus lagi, ini dikenalkan secara umum dulu. Suar-suir terbuat dari apa? Terbuat dari singkong. Terus menjelaskan yang lain lagi. Misal menjelaskan yang lain, harga jualnya berapa? Anggap saja misal satu bungkus misal 10.000 ya. Terus bikin pertanyaan lagi yang lain. Terserah mau bikin apa. Mau cuma 3 juga gak apa-apa. Terus lanjut ke kalimat inti dan penjelas. Kita buat dulu kalimat intinya. Kalimat inti itu anggap aja yang pertanyaan pertama ya. Jadi kan kita menjelaskan tentang suar-suir. Jadi ditulis dulu. Tadi kan sudah dijawab, suar-suir adalah kue khas Jember. Langsung masukkan ke sini. Suar-suir adalah kue khas Jember. Lalu dibuat kalimat penjelas. Sebagai kue khas Jember itu seperti apa sih suar-suir? Nah, jadi suar-suir adalah kue khas Jember. Suar-suir terbuat dari singkong. Biasanya kue ini dijual dengan harga 10.000 per bungkus. Nah, kurang lebih seperti ini nanti cara mengerjakannya ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke menu petualangan kenalkan objeknya, yang berarti ke struktur identifikasi. Sekarang masuk ke struktur deskripsi bagian.
atau jelaskan ciri-cirinya. Berarti kita fokus ke produk suar-suir. Suar-suir tadi kan terbuat dari singkong ya, sudah lanjut aja. Misal, tadi kita memilih produk suar-suir ya di petualangan 2. Kalau memilih produk berarti kita harus menjelaskan ciri-ciri produknya. Cara mudahnya dimulai dari awal. Misal seperti ini. Kita mulai dari bungkusnya, dari luar ya. Misal, bagaimana warna kemasan suar-suir? Warnanya beragam. Ada yang kuning, merah, hijau, dan lain-lain. Lanjut lagi, setelah warna kita masuk ke dalamnya. Seperti apa bentuknya? Bentuknya balok, hampir mirip seperti dodol. Misal seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi, tadi kan dari segi warna kemasannya sudah, bentuknya sudah, sekarang boleh ke rasanya. Bagaimana rasanya? Rasanya sangat manis, misal gitu ya. Nah, kita kan udah nemu jawaban, kita susun ke dalam kalimat inti dan kalimat penjelas. Kalimat inti tadi itu kan ibarat judul film. Jadi intinya, inti yang mau dijelaskan itu apa? Itu terlihat di pertanyaan nomor 1. Apakah suar-suir memiliki ciri khas tersendiri? Kan jawabannya iya, punya. Jadi di kalimat inti kalian langsung menulis suar-suir memiliki ciri khas tersendiri. Nah, baru di kalimat penjelasnya dijelaskan ciri-ciri khas tersendirinya itu seperti apa sih? Nah, itu terjawab di pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Misal tadi kan bagaimana warna kemasannya. Jadi langsung aja tulis jawabannya. Jawabannya kan suar-suir memiliki warna kemasan yang beragam. Ada kuning, merah, hijau, dan lain-lain. Terus ini satu kalimat. Jawaban selanjutnya dari segi bentuk. Kita jelaskan lagi. Kue khas Jember ini, pakai kata lain ya, punya bentuk yang hampir mirip seperti dodol loh. Bahasanya nggak usah baku, nggak apa-apa. Yang saat digigit, saat dimakan maksudnya, suar-suir memiliki rasa yang manis, yang sangat manis. Nah, seperti ini kurang lebih cara menjawabnya. Jadi, jawaban yang sudah kalian susun dimasukkan ke kalimat inti dan kalimat penjelas. Nah, kita lanjut ke petualangan 5. Berikan kesanmu itu sama saja dengan penutup, struktur penutup. Memberikan kesan atau kesimpulan bebas, yang penting tetap sesuai dengan objek yang dipilih. Tadi kan kita milih produk suar-suir ya. Misal kita pengen menjelaskan kenapa kok suar-suir ini bisa menjadi makanan khas Jember misal. Berarti harus diawali dengan pertanyaan, mengapa suar-suir menjadi kue khas Jember? Kita jawab, karena kue ini diciptakan oleh warga Jember dan belum ada di kota lain. Nah, ini boleh bebas lagi ya. Yang lainnya misal
karena dia jadi kue khas Jember, apakah aku akan merekomendasikan ke orang untuk mencicipinya? Iya, aku akan merekomendasikan ke orang untuk mencicipi suwar suwir karena rasanya enak. Anggap aja kita bikin 2 kalimat aja yang penutup biar nggak banyak-banyak ya. Kita susun menjadi kalimat suwar suwir menjadi kue khas Jember. Oke. Terus jawabannya ini masukkan ke kalimat penjelas. Kue ini diciptakan oleh warga Jember itu sendiri. Dan belum ada di kota lain. Oleh karena itu, aku akan merekomendasikan maka kue yang enak ini kepada orang lain untuk dicoba. Nah, selain ini kalian bisa juga menjelaskan manfaat, mendeskripsikan manfaatnya atau yang lain-lain. Memberikan kesimpulan ini sifatnya bebas atau bisa juga meringkas dari struktur identifikasi dan deskripsi bagian. Nah, sudah ya, lanjut ke petualangan ke-6, gabungkan tulisanmu. Artinya, kalimat-kalimat yang sudah kalian kerjakan mulai petualangan 3, 4, dan 5 itu digabungkan menjadi satu di sini. Nah, sebelum itu kalian perlu menulis judulnya dulu, bebas sekreatifnya kalian. Misal tadi suwar suwir ya, kita kasih judul suwar suwir khas Jember. Nah, lalu kita masukkan kalimat inti dan kalimat penjelas dari petualangan berapa ini? Petualangan 3. Salin tempel aja. Gini. Salin. Oke. Tempel. Masukkan lagi yang ini. Terus lanjut ke petualangan 4. Pokok intinya kalau kalimat inti itu cuma satu, tapi sebagai topik utama. Maksudnya satu tapi itu sebagai kepalanya gitu. Masukkan ke sini. Di enter dulu biar beda. Nah, karena kan beda struktur ya. Yang pertama kan identifikasi, kedua deskripsi bagian. Nah, jadi yang paragraf 1 ini disebut dengan identifikasi. Atau kenalkan objeknya. Paragraf 2 ini disebut dengan apa tadi? Deskripsi bagian. Sebentar. Atau jelaskan ciri-cirinya. Nah, yang ketiga ini disebut dengan penutup atau berikan kesimpulan. Berikan kesan dan kesimpulan gitu ya. Berikan kesanmu. Oh, gini aja wes. Nah. Jadi nanti kan sudah jadi satu seperti ini, ya kan? Sudah dipilih tadi petualangan 1, misal kalian memilih topik benda suwar suwir. Objeknya suwar suwir. Kemudian petualangan 2 ini menentukan tujuan atau topiknya. Kalian pengen mendeskripsikan tentang produk olahan.
Berarti di petualangan 3 ini langsung menjelaskan tentang suar-suirnya. Nah, seperti itu. Baru dibuat kalimat inti dan kalimat penjelas. Kalimat inti tadi kan seperti judul film. Kalimat penjelas itu isi filmnya. Gitu kan. Jadi kalau misal kalimat intinya menanyakan tentang suar-suir itu adalah kue khas Jember, maka kalimat penjelasnya dijelaskan khas Jembernya itu seperti apa. Terus lanjut ke petualangan 4, jelaskan ciri-cirinya. Dibuat pertanyaan dan jawaban dulu, baru dimasukkan ke kalimat inti dan penjelas. Kalimat intinya tadi atau kalimat utamanya itu kan suar-suir memiliki ciri khas tersendiri. Baru dijelaskan di kalimat penjelas, ciri-cirinya itu seperti apa sih? Gitu ya. Termasuk yang petualangan 5. Nah, sudah seperti ini, baru kalian klik finish. Masukkan nama. Misal Sri Lestari. Nah, grup atau level ini masukkan nomor absen aja. Nomor absen. Misal 2, nomor absen 2. Kemudian school subject ini sekolahnya SMPN 5 Jember. Gitu ya. Lalu klik tombol submit. Nah, tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Lalu klik send result. Nah, nanti your answer have been sent to your teacher. Good luck. Ini berarti sudah terkirim. Klik OK. Sudah selesai. Nanti kalau ada warna-warna merah seperti ini biarkan saja ya.